Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ya Pak, Bapak siapa Pak? Selamat datang, Bapak. Nggih, sama-sama. Oh, monggo. Tapi mohon maaf ya, tempatnya seadanya. Ya, Pak. Kita nongkrong di sini aja ya. Monggo, nggih. Nggih. Saya dari Koramil Karangploso, Pak. Oh ya. Tapi bisa tahun Agustus ini. Oh, siap. Nggih. Nah, pripun apa yang bisa saya bantu? Saya mau menanyakan ini Pak, masalah anggur untuk penanaman ini apa Pak latar belakangnya Pak? Latar belakang kami kenapa berbudidaya anggur, ini yang pertama bahwa anggur itu adalah buah yang kategorinya termasuk buah sultan. Artinya buah yang high class. Tetapi sayangnya di Indonesia belum ada yang mengebunkan secara luas. Yang kedua, bahwa peluang untuk anggur itu sangat besar sekali. Karena sekarang masih didominasi anggur impor dengan nominal yang sangat besar. Nah, kenapa celah itu tidak diisi oleh kita? Yang ketiga, kita juga ingin memasyarakatkan anggur, budidaya anggur pada masyarakat Indonesia. Dan mudah-mudahan bisa menjadi juga satu penopang ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Untuk budidaya ini Pak, udah mulai berapa tahun Pak untuk budidaya? Kalau yang di sini kita start itu di Agustus 2024. Kita mulai penanaman, tapi saya sendiri untuk eksperimen anggur sudah semenjak COVID kemarin. Karena pada saat COVID kan kita banyak tidak ngantor Pak. Ini salah satu contoh tanaman-tanaman yang sudah kita tanam. Untuk hasilnya anggurnya Pak, itu berapa tahun mulai buah, mulai penanaman pertama? Nah, kalau tujuan kita untuk hanya dekoratif, itu dalam waktu dekat sudah bisa kita buahkan. Contoh misalnya 4-5 bulan kita mulai fase membuahkan bisa. Untuk produk buah lebih bagus ditahan di posisi 10 bulan sampai 1 tahun baru dibuahkan. Nah, ini contohnya. Ini batang anggur yang kita tanam di bulan Agustus, sudah sebesar ini, naik. Nah, ini kalau yang naik ini seringkali disebut dengan batang sedang primer. Nah, batang primer. Kemudian yang direbahkan ini, Pak Fandi, ini namanya batang sekunder. Nah, di dalam batang sekunder akan muncul tunas-tunas yang kita bentuk seperti tulang ikan. Ini namanya tunas tersier atau batang tersier. Untuk buahnya Pak nanti? Ya, jadi kita cabangkan. Nah, di cabang tersier inilah kita berharap mendapatkan buah. Di sini kita tanam juga berbagai macam varian. Ini varian Jupiter. Jupiter itu memang kecil, Bapak, gitu. Tapi spesial di rasa dan aroma. Tadi ada Jupiter, gitu. Kemudian yang ini CRV Pak, yang berbuah ini. Oh, CRV ini. Nah, ini CRV. Ini kalau anggurnya merah kehitaman, kalau matang cuma dia agak lonjong. Oh gitu. Ini ada Dixon, ada Everest dan lain sebagainya. Di sana kita juga melihat Pak dari jauh itu, Pak, ya? Kelihatan ada itu gede-gede kan gitu. Nah, itu varian lama itu. Varian apa Pak itu Pak? Namanya? Transfiguration. Oh, Transfiguration. Kita coba lihat ke sana Pak. Ya. Nah, Bapak lihat ini buahnya ini. Ini biasanya di luar biasa. Gini. Besar kan? Iya. Nah, ini Transfiguration. Nah, ini Baikonur. Baikonur, buah bonus. Ada lagi yang berbuah itu yang masih belum kita taruh di pot Pak. Oh ya itu ya. Itu ada Jupiter. Oh, Jupiter. Bedanya apa Pak sama yang Jupiter yang tadi Pak? Nah, bedanya apa? Ini buahnya cuma 2 dompol Pak, ya kan? Kalau sana tadi kan banyak, maka di sini lebih panjang. Sebetulnya kalau kita mau besar lagi ini dilakukan penjarangan. Dikurangi. Iya, dikurangi isinya Pak ya. Untuk ini Pak, untuk perawatan anggur ini sama kalau kita ada penyakit pupuknya itu gimana Pak? Kalau kita nanam gampang hidup, tapi merawatnya itu susah, lumayan ribet ya. Jadi gini, mohon maaf. Pembentukan pencabangan juga sukses kalau anggur itu kita buat subur. Maka merawatnya gimana? Yang pertama pada saat nanam kita harus pikirkan media tanamnya. Media tanam harus poros dan ada kandungan nutrisi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat proses pemupukan sebetulnya tidak terlalu sulit Pak, sama dengan tanaman lain. Ada fase vegetatif, ada fase generatif. Kalau fase vegetatif, ya kita lebih banyak unsur N-nya. Atau kalau nggak mau sulit, cari NPK yang standar aja, yang seimbang. Tapi kalau untuk fase generatif, N-nya justru kita tekan, K-nya yang kita naikkan. Plus kita tambahin dengan pupuk mikro. Ada magnesium, Zn, Ft, dan lain sebagainya. Tapi kita harus melakukan penyemprotan secara rutin Pak, meskipun di dalam greenhouse. Untuk kendala Pak, kendala penanaman anggur itu apa Pak selama ini Pak? Yang pertama ya, bahwa di Indonesia itu kan muncul mitos nanam anggur depan rumah itu pamali. Padahal itu adalah mitos buatan Belanda dulu, supaya orang Indonesia tidak tanam anggur. Kemudian hama Pak, di kita itu banyak sekali. Karena kelembapan tinggi, maka jamur itu gampang sekali tumbuh.
Kendala yang lain adalah SOP untuk penanaman anggur di kita belum ada yang bagus. Untuk ini Pak, untuk target Pak, untuk targetnya sama hasilnya gimana Pak ya Pak? Target kalau kita nanam anggur Pak, kita harus bisa menghitung istilahnya efisiensi luasan lahan. Bahwa dalam satu lorong atau satu varian ini menghasilkan 10 kilo, 10 kilo, artinya satu pasang pohon. Nah di sini saya tanamin ada 200 pohon. Maka target saya sekali panen itu adalah 1 ton. Terus bagaimana kita masarkannya? Maka di sini konsepnya adalah untuk mini edu wisata. Artinya apa? Buah nanti tidak saya petik, saya jual ke pasar, tapi pembelinya yang akan datang ke sini. Nanti kalau metik baru di kilo Pak. Dari kami, saya selaku pengelola dengan Pak Sukatno, saya sendiri Muhammad Saiful Rokim, adalah yang mengelola Maba Grip Malang Batu Grip yang bertempat di Swaloan Karangposo. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Koramil Karangposo yang sudi mampir di kebun kami. Mudah-mudahan menjadi semangat yang luar biasa untuk kami selalu mengembangkan anggur dan mudah-mudahan anggur ini sukses. Saya kira itu, terima kasih banyak. Sekali lagi matur nuwun sangat. Terima kasih Pak, sama-sama. Terima kasih. Matur nuwun.